Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mangkir dari panggilan pemeriksaan pertama sebagai tersangka dengan alasan menghadiri kegiatan yang tak bisa ditinggalkan. Lewat surat pemberitahuan ketidakhadiran, Hasto memastikan akan kooperatif dan meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan dirinya setelah peringatan HUT PDI Perjuangan pada 10 Januari. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut saudara jika pada panggilan pemeriksaan yang kedua Hasto kembali mangkir, maka KPK berhak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Hasto sebagai tersangka. Kita kembalikan lagi ke perkara saudara HK yang bersangkutan sudah memberikan konfirmasi ketidakhadiran dan penyidik menyetujui akan mereschedule. Apakah nanti dibuatkan surat panggilan kedua atau tidak, itu nanti kita akan lihat ke depannya. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, bagi tersangka. Ya, saya pikir saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, melalui keterangan tertulis bilang Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, saudara. PDI Perjuangan dan Bapak Hasto Kristianto taat pada hukum dan akan mengikuti proses hukum. Namun kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari 2025 setelah peringatan HUT PDI Perjuangan. Kami menyerahkan kepada KPK soal penjadwalan ulang itu. Terima kasih. Tim penyidik KPK memanggil mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI yang menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan tiba di KPK pada Senin 6 Januari 2025 pukul 12.33 waktu Indonesia Barat. Kepada media saudara, Wahyu menyebut akan memberikan pernyataannya usai menemui penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mendalami kasus suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang juga kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Tak hanya menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka, KPK juga memanggil mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Franky Sompi sebagai saksi kasus suap Harun Masiku. Roni diminta keterangan soal perlintasan Harun Masiku. Ia mengaku tidak ada intervensi dari Ketua DPP PDIP Yasona Lauli saat menjadi Menteri Hukum dan HAM terkait penyampaian informasi soal keberadaan Harun Masiku. Saya didengar keterangan sebagai saksi berkaitan dengan perlintasan Harun Masiku tadi. Ya. Baik dari Menkumham maupun ada penyelenggara negara lain terkait khususnya Harun Masiku dalam perlintasan ini. Sama sekali tidak ada, ya. Sama sekali tidak ada, dan saya kira keterangan yang sudah saya berikan kepada penyidik KPK merupakan bagian dari proses penyidikan, sehingga saya juga tidak bisa menyampaikannya secara rinci, ya.
Sebelumnya, KPK juga memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku. KPK juga telah menetapkan Yasona Laoly dicegah berpergian ke luar negeri. Usai diperiksa KPK, Yasona bilang ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan sebagai Menteri. Terkait perlintasan Harun Masiku, Yasona mengaku tidak ada pertanyaan terkait keberadaan Harun Masiku. Kan itu nggak ada yang profesional, penyidik sangat profesional, ya menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku, itu saja. Polemik kasus korupsi penyuapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang ditangani KPK bermula di tahun 2020 lalu. Harun Masiku menghilang sejak KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan Masiku sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. Lalu pada 16 Januari 2020, Menteri Hukum dan HAM saat itu, Yasona Laoly, menyampaikan jika Harun Masiku belum kembali ke Indonesia. Namun pada 22 Januari 2020, Roni Sompi selaku Dirjen Imigrasi menyampaikan jika Harun Masiku sudah berada di Jakarta pada 7 Januari 2020. Roni menyebut ada keterlambatan dalam data perlintasan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta saat Harun terekam kamera pengawas tiba di Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV.